down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Erdan Sambora. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai desain e-transkrip berbasis teknologi blockchain. Teknologi ini diusulkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas perguruan tinggi, sekaligus mencegah pemalsuan dokumen pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai. Mari kita mulai. Di slide selanjutnya itu ada latar belakang, ada 3, yaitu pemalsuan ijazah, sulitnya proses verifikasi dokumen, terus sama perlunya sistem pelaporan nilai yang global dan aman. Kasus pemalsuan ijazah masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Menurut laporan, pada 2017, banyak pihak menggunakan dokumen palsu untuk keperluan kerja atau jabatan publik. Hal ini terjadi karena proses verifikasi dokumen pendidikan masih manual dan rentan manipulasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan nilai yang bersifat global, aman, dan transparan. Di slide selanjutnya, apa sih blockchain itu? Atau apa yang Anda ketahui tentang blockchain? Menurut pengetahuan saya, blockchain ini adalah teknologi desentralisasi yang merevolusi cara kita menyimpan dan berbagi data. Teknologi ini membentuk struktur data berupa rantai blok yang saling terhubung dengan kriptografi. Ada 3 jenis blockchain utama, yaitu public, permisif, dan private. Dan di slide selanjutnya itu ada blocker. Blocker ini adalah salah satu aplikasi blockchain dalam dunia pendidikan. Ini adalah open standar yang memungkinkan penerbitan dan verifikasi dokumen seperti sertifikat atau ijazah. Dokumen yang diterbitkan melalui blocker bersifat tamper-proof atau tahan manipulasi dan dapat diverifikasi secara global. Dan pada slide selanjutnya, sistem penilaian. Sistem penilaian pembelajaran di perguruan tinggi diatur oleh Permendikbud nomor 49 tahun 2014. Penilaian mencakup proses belajar, hasil belajar, dan prinsip utama seperti edukatif, otentik, transparan, serta akuntabel. Sistem e-transkrip ini didesain sesuai dengan peraturan tersebut. Berikutnya itu ada desain e-transkrip berbasis blockchain. Desain e-transkrip berbasis blockchain memiliki 2 tahapan utama, yaitu penerbitan transkrip nilai dan penerbitan ijazah. Pada tahap pertama, universitas menerbitkan transkrip, menambahkan public key ke mahasiswa, dan menyimpannya di blockchain. Mahasiswa kemudian dapat mengunduh transkrip tersebut melalui aplikasi klien. Proses serupa diterapkan untuk penerbitan ijazah setelah mahasiswa memenuhi syarat kelulusan. Di sini ada tahap verifikasi dokumen. Pada tahap verifikasi, dokumen yang diterima instansi seperti transkrip nilai atau ijazah diperiksa melalui sistem universitas. Sistem ini terhubung langsung dengan blockchain untuk memastikan keabsahan dokumen. Hasil verifikasi kemudian diberikan kembali ke instansi yang meminta. Begitu. Pada slide ini, itu proses penerapan blockchain. Proses penerapan blockchain dalam desain e-transkrip melibatkan integrasi sistem universitas dengan blockchain menggunakan API blocker. Dokumen transkrip atau ijazah dikonversi ke format JSON, lalu dienkripsi menjadi hash sebelum diunggah ke blockchain. Mahasiswa menyimpan dokumen ini di aplikasi klien, sementara pihak yang berkepentingan dapat melakukan verifikasi dengan mencocokkan hash. Dan di slide selanjutnya itu ada kelebihannya.
Yang pertama itu security. Security itu adalah keamanan tinggi. Dalam e-transkrip berbasis blockchain dijamin melalui teknologi enkripsi dan sifat blockchain yang tidak bisa diubah atau immutability. Setiap transkrip yang diterbitkan disertai dengan tanda tangan digital yang membuatnya sulit untuk dimodifikasi setelah diterbitkan. Hal ini melindungi integritas data sehingga tidak ada pihak yang dapat memalsukan transkrip atau dokumen pendidikan lainnya. Verifikasi dilakukan melalui jaringan yang terdesentralisasi, memastikan tidak ada pihak yang dapat mengakses atau memanipulasi dokumen tanpa izin. Terus ada transparansi atau transparasi. Di blockchain memungkinkan semua pihak yang berwenang seperti lembaga pendidikan atau calon pemberi kerja untuk memverifikasi keaslian e-transkrip tanpa memerlukan proses yang rumit atau pihak ketiga. Semua informasi tentang transkrip seperti tanggal penerbitan, tanda tangan digital, dan data terkait lainnya dapat dilihat di blockchain secara publik. Namun, meskipun transparan, hanya informasi yang relevan dan terverifikasi yang dapat diakses. Dan yang ketiga, ada autonomi. Dengan blockchain, e-transkrip menjadi terdesentralisasi, artinya tidak ada pihak sentral yang mengendalikan data. Setiap transkrip tersimpan di berbagai node atau komputer atau server yang terhubung dalam jaringan blockchain. Hal ini mengurangi ketergantungan pada sistem pusat dan meminimalisir resiko gangguan atau kerusakan data yang bisa disebabkan oleh kegagalan sistem pusat atau serangan cyber. Desentralisasi ini memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna atau institusi pendidikan dalam mengelola dan mengakses transkrip mereka. Dan yang terakhir itu ada anonymity atau privasi pengguna. Dalam e-transkrip dijaga melalui penggunaan alamat wallet atau ID blockchain yang menggantikan identitas pribadi. Hanya pihak yang memiliki akses yang sah, misalnya lembaga pendidikan atau penerima izin, yang dapat memverifikasi dan mengakses data transkrip. Pengguna dapat memilih untuk berbagi hanya informasi tertentu, misalnya riwayat akademis, tanpa mengungkapkan identitas pribadi mereka, menjaga kerahasiaan dan privasi dalam proses verifikasi. Selain itu, sistem ini juga tahan terhadap serangan DDoS dan menjaga integritas data, sehingga menjadi solusi efektif untuk mencegah pemalsuan dokumen. Dan di slide terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa desain e-transkrip berbasis blockchain ini adalah solusi inovatif untuk mengatasi masalah pemalsuan dokumen pendidikan. Dengan 3 tahapan utama, teknologi ini memastikan keamanan, transparansi, dan integritas data, serta mendukung akuntabilitas perguruan tinggi. Sekian dan terima gaji.